Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sedikit waktu luang bagi kita untuk duduk di majelis ba'da maghrib untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Alamul Jinni Wasyayatin, mengenal alam jin dan alam syaitan. Terakhir kita telah membahas yaitu tentang nama-nama jin menurut bahasa Arab. Kemudian kita akan membahas dalil-dalil, ya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya jin dan syaitan itu benar adanya. Dalil yang pertama at-tawatir, yaitu bahwasanya keberadaan jin dan syaitan itu tidak ada yang menyelisihinya dari umat Islam. Jadi umat Islam sepakat bahwasanya jin dan syaitan itu ada. Bahkan orang-orang Nasrani pun mereka meyakini adanya jin dan syaitan. Orang Yahudi pun sama, mereka meyakini adanya jin dan syaitan. Jadi semua agama, tidak cuma Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, mereka meyakini jin itu ada, syaitan itu ada. Hanya ada segelintir kelompok dari umat Islam yang mereka menyimpang, yaitu seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah enggak percaya jin itu ada, ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengingkari adanya jin, mengingkari adanya syaitan. Sehingga di antara pemahaman orang-orang Mu'tazilah enggak percaya adanya kesurupan. Ya, sura'ah, kesurupan. Ini bagi kelompok Mu'tazilah enggak ada. Ini menyimpang, Pak. Kesurupan itu ada. Adanya kesurupan menunjukkan adanya bangsa lain yang masuk ke tubuh manusia, yaitu dari bangsa jin dan syaitan. Kemudian dari ayat Quran dan hadis pun sama. Dalilnya sangat banyak bahwasanya jin itu ada, syaitan itu ada. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang pertama. Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Telah diwahyukan kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok jin mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, jin mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Sehingga nama suratnya surat Al-Jin. Ya, surat Al-Jin ini menunjukkan jin ada. Karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh jin. Adapun dari hadis sangat banyak sekali, ya. Bahwasanya annahu kana, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada petinggi jin, pemimpin bangsa jin datang kepada Rasulullah SAW meminta makanan. Maka Rasulullah SAW pun memberikan tulang dari hewan yang dimakan dagingnya, seperti tulang ayam, tulang kambing, ya, dari hewan-hewan yang lain. Ini makanan bangsa jin.
Nah, kalau ada makanannya, maka wujudnya berarti ada. Ya. Ada makanan untuk jin, berarti jinnya ada. Ya, kita nggak bisa menolak atau mengingkari adanya wujud jin atau syaitan. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu tentang penampakan yang dilihat oleh manusia. Ya, penampakan itu yang dilihat oleh manusia itu adalah bangsa jin. Ya, bangsa jin dari golongan syaitan yang suka mengganggu manusia. Ya, ada ini nyata. Bahkan ada seorang ulama namanya A'mash. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau membawakan riwayat bahwasannya ada seorang ulama dahulu yang bernama A'mash. A'mash ini pernah didatangi oleh bangsa jin. Faqultu lahu, maka jinnya ditanya oleh A'mash, ma ahabut ta'am ilaikum, wahai jin, makanan yang paling kamu sukai itu apa? Faqala al-aruz, maka jinnya pun mengatakan nasi. Qala fa'atainahum bihi, kemudian datanglah serombongan yang lain. Ini yang didatangi ulama. Ya. A'mash, seorang yang siqah hadisnya, ya, diterima riwayatnya. Kemudian ditanya lagi, fikum min hadhil ahwa allati fina, wahai jin, di antara kalian apakah ada yang memiliki hawa nafsu, dalam artian menyimpang, ahlul bid'ah? Apakah di antara kalian ada jin yang dia itu dari ahlul bid'ah? Jinnya menjawab iya. Faqultu faman rawafidah fikum, bagaimana menurut kalian jin dari kalangan Rafidah? Qalu syarruna, jinnya menjawab mereka adalah orang yang terburuk. Hadisnya sanadnya sahih sebagaimana dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya ada seorang ulama pernah melihat jin. Berarti sesuatu itu ada. Kenapa? Bisa dilihat. Meskipun tidak semuanya. Tidak semuanya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar, yang paling ditakuti oleh jin. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar, ya Umar, lau salaka tariqan, wahai Umar, kalau kamu berjalan di sebuah jalan, kemudian di jalan itu ketemu dengan jin atau ketemu dengan syaitan, niscaya jin atau syaitan ini lari nyari jalan yang lain. Ini Umar, tingginya iman Umar sampai jinnya takut ketemu dengan Umar. Ya, makanya jin itu takut. Nah, hadis ini menunjukkan jin ada, syaitan ada. Kenapa? Rasul mengabarkan Umar adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh bangsa jin. Jadi kita nggak bisa mengingkari adanya itu, karena banyak sekian riwayat yang menyatakan bahwasanya jin memang benar-benar ada. Kemudian dalil yang lain yang merupakan jin itu memang benar ada, hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas tentang penciptaannya. Unsur yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan bangsa jin, yaitu dari nyala api. Kemudian ru'yatul himar wal kalb lil jinni. Selain manusia, ada bangsa lain yang bisa melihat jin, yaitu bangsa himar, keledai, dan anjing.
Ini bisa melihat jin. Ya, bisa melihat jin. Sehingga Rasulullah SAW dan riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum nibahal kalba wa nahikul khamir bil laili fata'awwadu billahi minasyaitan fa innahunna yarawna ma la tarawna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar ya lolongan anjing atau rintikan himar keledai di malam hari, maka segera kalian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena sesungguhnya mereka anjing dan keledai itu dapat melihat apa yang tidak kamu lihat. Jadi kalau anjing melolong di malam hari tanpa ada sebab apapun, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, melolong atau menggonggong, atau di sini yang punya keledai misalkan dia ringkik di malam hari, sejatinya mereka melihat apa? Jin. Jangan dibalik. Kalau ada ayam kukuruyuk di malam hari, itu melihat malaikat. Tapi di tengah-tengah kita dibalik. Ayam kukuruyuk di malam hari katanya ngelihat kuntilanak atau melihat macam-macam. Ini salah. Apalagi kalau ayamnya masih kecil, masih piak malam hari, katanya melihat hantu. Ini keliru. Jadi ayam dia itu kukuruyuk di malam hari, itu sejatinya dia melihat malaikat. Makanya kata Rasulullah SAW, jika kalian mendengar suara ayam di malam hari, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya dia melihat malaikat. Ini tentang hewan yang dapat melihat jin, itu keledai dan anjing. Kemudian asyaitanu wal jannu, perbedaan antara jin dan syaitan. Di awal kita pernah sampaikan, ada iblis, ada jin, ada syaitan. Ini beda. Iblis, jin, syaitan itu berbeda, tapi unsur penciptaannya sama, yaitu dari api. Apa yang membedakan? Di sini dikatakan jika disebut iblis itu adalah abul jin, bapaknya para jin. Kalau Adam, abul bashar, bapaknya manusia. Nah, kalau iblis ini nenek moyangnya jin. Iblis berasal dari kata labasa yalbisu, artinya sesuatu yang tersamarkan, namanya iblis. Disebutkan dalam riwayat, riwayatnya Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu riwayat dari Bani Israel. Kalau dibenarkan oleh syariat, kita benarkan. Karena riwayat atau cerita dari Bani Israiliyat itu hukumnya ada 3. Yang pertama, jika dibenarkan oleh syariat, kita benarkan. Yang pertama. Yang kedua, jika didustakan oleh syariat, kita dustakan. Yang ketiga, jika didiamkan, syariat gak komentar, maka kita biarkan, jangan dikomentari. Nah, adapun iblis ini dalam Israiliyat dahulunya sebelum dia bermaksiat kepada Allah, jadi iblis sebelum durhaka kepada Allah itu namanya Azazil. Namanya Azazil. Ini Israiliyat. Bagaimana hukumnya tidak dikomentari dalam syariat. Karena dalam syariat gak ada riwayat yang menyebutkan nama dulunya iblis, gak ada. Jadi kita biarkan. Namanya Azazil.
Kalau menjumpai riwayat yang menerangkan nama iblis Azazil, kita benarkan. Kalau mendustakan, kita dustakan. Kalau nggak ada komentar, biarkan. Intinya iblis namanya, ya, bapaknya para jin. Kemudian iblis ini punya keturunan. Nah, karena iblis juga bangsa jin, maka keturunannya juga jin juga. Seperti Adam alaihissalam, Adam manusia, maka semua keturunan Adam semuanya manusia. Maka nenek moyang manusia itu bukan monyet. Bukan monyet. Kenapa? Nenek moyang manusia juga, Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan yang mengatakan nenek moyang manusia itu monyet, yaitu teori Darwin. Si Darwin dikatakan nenek moyangnya monyet juga gak mau. Ya, orang yang mengatakan nenek moyangnya monyet, dia katakan nenek moyangmu berarti monyet, dia akan marah. Kenapa marah? Karena mereka hati nuraninya masih meyakini nenek moyang manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Semuanya, mau orang Islam kah, orang musyrik kah, semuanya anak keturunan Adam alaihissalam. Karena dia manusia yang pertama, maka keturunannya semuanya adalah manusia. Kemudian jin punya keturunan. Nah, semua keturunan jin ya bangsa jin. Kemudian jin ada dua, ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir ini namanya syaitan. Ya, jin yang kafir, yang durhaka, yang tidak mau taat, itu namanya syaitan. Ini perbedaan jin, syaitan dan iblis. Sehingga syaitan itu juga makhluk. Ya, syaitan juga makhluk. Bahkan nama yang paling sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, syaitan. Ya. Karena semua yang membangkang dari perintah Allah namanya syaitan, termasuk manusia. Manusia yang membangkang pun disebut dengan syaitan. Bukan karena wujudnya, bukan karena unsur penciptaannya, melainkan sifatnya. Sifatnya seperti syaitan. Nah, kemudian syaitan makhluk. Syaitan adalah makhluk. Ini sepakat. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Manusia, jin, sorga, neraka, malaikat, arsy, semuanya itu makhluk. Ya, makhluk. Yang bukan makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Gunung ini makhluk semuanya. Dan semua yang diatur, yang marbub itu namanya makhluk. Termasuk jin. Sehingga kalau yang namanya makhluk berarti ada batas waktunya, ada expirednya. Seperti makanan, makanan juga ada expirednya. Maka jin dia makhluk, berarti ada batas waktunya. Sehingga jin itu mati. Jin bisa mati. La syaka annal jinna wa minhum syayatin yamutun. Tidak diragukan lagi bahwasanya jin, termasuk juga syaitan, termasuk juga iblis, mereka akan mati. Mati, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya, yaitu di alam semesta ini, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa ada, karena Dia Maha Mulia dan Maha Terpuji. Jadi yang namanya makhluk itu mati, expirednya ada. Cuman masing-masing makhluk itu expirednya beda-beda. Sama seperti manusia. Manusia expirednya beda. Ada yang 10 tahun mati, 5 tahun mati,
atau bahkan mungkin nanti ketika usia 100 tahun mati. Ya, ini expired manusia. Kalau expirednya bangsa jin ini lebih lama. Ya, berbeda-beda. Cuma panjang. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang iblis. Ya, iblis. Allah berfirman, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, kasih saya jatuh tempo. Artinya panjangkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Ini iblis, Pak. Maka dari bangsa jin yang usianya sampai hari kiamat gak bakal mati, iblis. Iblis gak mati. Matinya kapan nanti? Kalau hari kiamat. Ya. Qala innaka minal munzirin. Kata Allah, ya, kamu termasuk orang yang diberi tangguh panjang. Tapi selain iblis, yamutuna haitsu syaa. Dia akan mati kapan saja. Sama seperti manusia. Manusia akan mati kapan saja. Gak ada yang ngerti. Jin pun sama. Cuma usianya lebih lama. Contohnya ifrit misalkan. Sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ifrit sudah ada. Terus sampai datang Rasulullah SAW, ifrit masih hidup. Berarti sudah ribuan tahun usianya. Ya, usianya lebih panjang dari manusia. Contoh riwayat yang menggambarkan syaitan bisa mati. Ya. Yang pertama, Khalid bin Walid, sahabat Nabi SAW. Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah membunuh Uzza. Uzza itu berhalanya orang Arab. Uzza, Manat, Hubal, Lata. Ya, salah satu yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid namanya Uzza. Uzza ini bentuknya pohon besar, dikeramatkan oleh orang Arab. Maka ditebang oleh Khalid bin Walid. Kata Khalid, ya Rasul, saya sudah membunuh Uzza. Kata Rasul, belum. Kamu belum bunuh Uzza, wahai Khalid. Balik lagi. Maka Khalid bin Walid pun mendatangi pohon tersebut, dan di atas pohon tersebut ada seorang wanita yang rambutnya panjang, kemudian mengucapkan bismillah, yaitu Khalid bin Walid, dan ditebas lehernya. Lehernya dipotong oleh Khalid. Kemudian setelah dipotong lehernya, balik lagi kepada Rasul, ya Rasulullah SAW, saya sudah bunuh Uzza. Maka kata Rasul, sekarang kamu telah membunuhnya. Nah, Uzza itu jin perempuan. Ini dibunuh oleh Khalid bin Walid. Artinya manusia bisa bunuh jin. Ya, bisa bunuh jin. Contoh yang lain, seperti seorang sahabat Nabi SAW. Ya, ketika dia pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada af'a. Af'a itu ular besar. Ada ular besar melingkar. Ya, melingkar di ranjang. Sebelum kejadian ini, si laki-laki ini keluar, entah berburu, entah ke pasar, entah kemana. Kemudian dia pulang. Ketika dari kejauhan, si laki-laki ini melihat istrinya berdiri di depan rumah. Berdiri di depan rumah. Karena saking cemburunya si laki-laki ini, maka istrinya mau ditombak. Dari kejauhan mau ditombak oleh suaminya. Maka istrinya pun ngomong, sabar wahai suamiku. Ya, aku berdiri di depan pintu ini ada sebabnya. Kamu masuk rumah, cek kamarnya. Maka laki-laki ini pun masuk ke dalam rumah, mengecek di kamar. Ternyata di atas ranjangnya itu ada ular yang melingkar. Ya, kemudian ditombak oleh laki-laki ini, berkelahi dengan ularnya, mati. Dua-duanya mati. Entah yang mati ularnya dulu, atau yang mati si laki-lakinya dulu. Nah, ini menunjukkan bahasanya dia jin. Ular ini jin. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan
tidak boleh membunuh ular ketika masuk ke dalam rumah. Khawatir itu jin. Ya, khawatir itu jin. Ya, jangan langsung dibunuh kecuali ular abtar. Ular yang ekornya pendek, kemudian warnanya merah matanya, dan kalau menyemburkan air bisa bikin orang buta. Dan kalau ibu hamil bisa menjadikan bayinya keguguran. Ini boleh langsung dibunuh. Tapi kalau selain itu diberi tangguh 3 hari. Ini pun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan itu khusus untuk penduduk Madinah. Ya, jadi yang ular nggak boleh langsung dibunuh itu untuk orang Madinah. Seperti pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Pendapat yang lain mengatakan tidak, itu untuk semua ular yang masuk ke dalam rumah meskipun bukan di kota Madinah. Ya, seperti di rumah kita masuk ke rumah, ada ular masuk, diberi tangguh padanya 3 hari 3 malam. Ya, khawatir jika langsung dibunuh adalah jin. Ini menunjukkan jin mati, ya, bisa dibunuh. Misalkan kita jumpai orang kesurupan, kita ruqyah dia, terus ruqyah, terus diruqyah, sampai mungkin jinnya mati mungkin. Bisa, karena bacaan Quran itu bisa membunuh jin. Ya, tilawah Quran dibacakan, diruqyah sampai mungkin jinnya bisa mati kepanasan. Ini bisa dilakukan. Artinya jin itu bisa mati dan manusia juga bisa membunuh jin. Bisa. Cuman sebagai manusia tidak boleh dia itu menantang syaitan. Gak boleh. Gak usah mentang-mentang sholat rajin, baca Quran pintar, nantang. Mana syaitan? Gak boleh. Ya, datang ke rumah angker, uji nyali, gak boleh. Gak ada dalam Islam uji nyali, gak ada. Itu permainan syaitan. Ya, nantang di sana. Coba pengen lihat ini, pengen lihat itu, gak bisa. Ini orang yang dipermainkan oleh syaitan. Ya. Kata Rasulullah SAW, kenapa kita tidak boleh gembeling nantang syaitan? Karena jin itu besar. Ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Rasulullah SAW mengatakan, wala taqul ta'aisha syaitan. Kamu gak boleh mengatakan celaka setan, gak boleh. Ngomong setan celaka, gak boleh. Tidak qul ta'aisha syaitan ta'adoma. Kalau kita mengatakan setan celaka, dasar setan, apa yang terjadi? Ta'adoma, setannya membesar, terus membesar. Karena yang namanya syaitan semakin dicela itu semakin membesar, Pak, semakin sombong dia. Hatta yasirul bait, sebesar rumah. Tapi kalau kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya mengucapkan ta'awud, tasaghara, setannya mengecil mislu dzubab, sekecil lalat. Ini makanya manusia gak usah gembelengan, nantang-nantang. Ya, jangankan ketemu syaitan, mungkin orang dia hafalannya banyak, mungkin udah 10 juz, ya. Ketemu setan bisa nggak dia langsung hafal? Mungkin grogi, hilang, dredeg, ya, hafalannya blank. Yang tadinya niat di awal saya mau baca surat Al-Baqarah misalkan, hilang. Kulhu mungkin lupa, karena dia takut. Ya, sifatnya seperti itu manusia. Ya, jangan suka menantang, uji nyali, uji ini, uji itu, nggak ada. Ya, ini termasuk permainan dari syaitan. Karena setan senang seperti itu. Ya, syaitan senang, ya, dengan permainan-permainan yang dilakukan oleh manusia. Ya, jangan tertipu dengan orang-orang yang pinter. Pakai sorban, rambutnya panjang, jenggotnya panjang. Dulu ada tayangan TV namanya Pemburu Hantu. Nah, inilah yang diburu hantu, yang pemburu temannya hantu.
Ya, jadi hantu buru hantu. Kenapa? Ini permainan syaitan. Dengan gaya macam-macam lah, ini itulah, dimasukin ke dalam botol. Alah, nggak ada Pak. Syaitan itu bisa menembus kemana saja. Jangankan botol, rumah Allah saja bisa dimasuki oleh syaitan. Apa rumah Allah? Masjid. Masjid tempat termulia di muka bumi, tempat zikir kepada Allah, dibacakan ayat-ayat Quran. Syaitan bisa masuk ke dalamnya. Buktinya mana? Rasulullah SAW lagi sholat, Ifrit datang. Ifrit kan bangsa jin, syaitan. Diganggu lagi Rasulullah SAW. Bayangkan, kok orang sekarang dibohongi masuk ke dalam botol ini, tuyulnya gak ada. Ya jangan percaya. Nah, ini permainan-permainan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Setan senang seperti itu, ya. Makanya kita nggak boleh dengan klinik-klinik seperti itu, nggak usah percaya. Kalau toh memang ada setan di situ, bacakan Quran terus. Ya, kata Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu akan lari jika rumahnya sering dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya di rumah ngaji, bukan nyetel murotal. Ya, setel murotal tiap hari, yang punya rumah gak pernah ngaji, percuma. Ya percuma. Jadi yang dimaksud oleh Rasul itu ahlul baitnya, penghuni rumahnya membaca Quran, tilawatul Quran. Ya, perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Ya, ini hadisnya sahih. Kemudian selain jin atau syaitan itu akan mati, mereka juga sama seperti manusia. Ya, yaitu makan. Ya, tadi di awal disebutkan bahwasanya jin itu juga makan, juga minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang makanannya bangsa jin. Ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaruhu an ya'tiyahu bil ahjar yastajmiru biha. Rasul buang hajat, berak atau kencing, kemudian minta dibawakan 3 buah batu. Maka Abu Hurairah datang, bawa tulang, bawa batu, dan bawa kotoran yang sudah keras, kotoran onta atau apa. Kemudian tulangnya dibuang, kotoran hewannya dibuang, yang dipegang batunya. Kata Rasulullah mengatakan, adapun tulang itu makanan untuk bangsa jin, sedangkan kotoran hewan itu makanan untuk hewannya jin. Ya, kalau dulu orang punya tunggangan, kuda, keledai, onta, jin juga sama, punya tunggangan Pak. Makanya kotoran hewan itu makanan bagi hewannya jin. Ya, cuma di sini berbeda. Kita kan gak ada yang naik onta, naiknya motor, mobil. Apa jin punya motor, punya mobil? Punya enggak? Nah, ini yang menjadi perbedaan. Yang dimaksud kendaraan itu apa? Apa masih onta, kuda, keledai, atau mengikuti perkembangan zaman seperti kita? Nah, ini wallahualam, tidak ada pembahasannya. Intinya mereka punya tunggangan, sebagaimana manusia juga punya tunggangan. Tulang, makanya kalau makan ayam, tulangnya gak usah dimakan. Ya, gak usah dikremus, jangan. Buang Pak. Itu untuk makanan bangsa jin. Meskipun makan tulang hukumnya halal. Ya, jangan terus, oh tulang berarti haram, kenapa makanannya jin? Enggak. Tulang ayam itu halal. Tapi ya masa kita mau serakah, dagingnya dimakan, ususnya dimakan, kepalanya dimakan, tulangnya juga dimakan. Ya sekali sedikit lah. Sedekah untuk siapa? Bangsa jin. Ya, memang manusia itu kayak gitu Pak, serakah. Makanya dulu di Esparman ada ayam lunak, sampai tulang-tulangnya itu lunak. Alhamdulillah sekarang mungkin udah tutup. Ini Masya Allah. Jadi kalau antum makan ayam, tulangnya itu dibuang. Jangan terus dikremus-kremus habis semuanya. Makan ayam goreng gak ada sisa. Ya.
sedekah untuk bangsa jin. Kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, cara makannya itu nggak boleh sama seperti jin. Ya. Man akala bishimalihi wa akala ma'hu syaitan, wa man syariba bishimalihi syariba ma'hu syaitan. Siapa yang makan pakai tangan kiri berarti dia makannya seperti syaitan, dan siapa yang minum pakai tangan kiri berarti dia minum seperti caranya minumnya syaitan. Nah, berarti makan dan minum jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Karena syaitan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Apa Ustaz gak pernah melihat? Saya gak pernah melihat. Cuma saya percaya apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul menceritakan syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Meskipun saya belum pernah melihat, saya beriman. Karena ini yang menyampaikan siapa? Rasulullah SAW. Meskipun antum belum pernah melihat, percaya, yakin. Rasul beritanya gak mungkin bohong. Ya, jadi makan dan minum jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Ya kalau makan mendoan ya mendoannya tangan kanan, cabenya ya tangan kanan, Pak. Jangan mendoan tangan kanan, cabenya tangan kiri. Ditaruh dulu. Tangan kiri kan buat cebok. Orang berak, ceboknya kan pakai tangan kiri. Ya. Meskipun dia cuci tangan tetap, Pak, ini bagian untuk pembersihan. Orang mobil pakai tangan apa? Kiri. Ya, apa jangankan tangan kanan kiri, ya masuk semuanya. Jadi dirubah. Islam mengajarkan kebersihan. Makan dan minum pakai tangan kanan. Ya, jangan menggunakan tangan kiri. Karena ini menyerupai ya tata cara makannya syaitan. Apakah syaitan makannya dikunyah seperti kita? Gak ada riwayatnya. Tapi dalam kitab Wiqayatul Ins Minal Jin, ya, dalam sebuah kitab itu disebutkan syaitan itu makannya dihirup. Ya, jadi ada makanan dihirup. Ya. Ini hanya penyebutan oleh sebagian ulama. Dalilnya ada enggak ada? Ya, jadi cara makannya itu enggak ada riwayat yang sahih. Cuma pendapat sebagian ulama, syaitan itu makannya dengan cara dihirup. Ya, dihirup, disedot. Ya, tidak dikunyah seperti kita. Wallahu taala alam. Bukan kemenyan, bukan kembang. Sebagai itu makanan syaitan, apa kemenyan, kembang 7 rupa macam-macam, bukan. Yang sahih itu dari Rasul tulang dan kotoran. Kalau yang mengatakan kemenyan, kembang butuh dalil. Ya, butuh bukti dari riwayat yang ada. Karena ini perkara alam gaib. Alam gaib itu tugasnya cuma satu, beriman dok. Karena nggak bisa lihat sih, ya. Ada kemenyan, kembang macam-macam nggak ada. Yang sahih cuma tulang dan kotoran hewan dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu pembahasan pada malam kali ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan mendatang terkait pernikahan antara jin dengan manusia. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan menjelang Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.